Mari kita berdoa. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa yang kami miliki, yang kami kenal dalam nama Yesus. Bersyukur karena hari ini, di tengah segala keriuhan kehidupan kami, kami boleh melihat Tuhan yang bekerja lebih dahsyat, yang melampaui segala akal, segala perhitungan manusia kami. Kami bersyukur melewati tahun-tahun yang tidak mudah. Kami memiliki Tuhan yang menolong, menjaga, memudahkan segala hal dalam kehidupan kami. Apa yang kami pikir tidak mampu kami lewati, Tuhan telah membuktikan. Engkau melangkah, Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dari sanalah kami percaya adalah grace, adalah anugerah-Mu yang bekerja penuh dalam kehidupan kami. Kami punya ketenangan, kami punya Tuhan yang tidak meninggalkan. Kami bersyukur dalam ibadah, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau bertas pujian penyembahan kami. Kami berdoa saat ini, waktu ini. Kami boleh menundukkan hati kami untuk belajar melalui firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan sabat ini. Berbicara kepada roh kami. Berbicara kepada hati kami. Roh Kudus, tolong kami belajar, tolong kami melakukan, tolong kami menghidupi. Menyambut berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Sekali shalom. Shalom saudara. Kita bersyukur untuk sabat yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, hari ini kita berada di part yang terakhir dari seri khotbah Imprint. Sepanjang bulan ini kita sudah belajar melangkah meneladani Tuhan dalam keseharian kita. Kita belajar bagaimana kualitas Tuhan adalah kualitas yang Dia teladankan, yang Dia hidupi. Kualitas yang Tuhan telah rindukan untuk kita hidupi dalam keseharian kita. Sepanjang bulan ini kita belajar banyak, kita belajar tentang yang pertama, tentang apa? Sudah masih ingat? Mana tadi contekannya? Sudah masih ingat kita belajar tentang apa? Contekannya keluar. Kita belajar tentang courage, kita belajar tentang keberanian, kita belajar tentang antusias, kita belajar tentang self-control minggu lalu. Dan hari ini keyword kita adalah kita mau belajar tentang thoughtfulness. Waktu saya membrowsing kata thoughtfulness dan berusaha menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini bukan kata yang mudah diterjemahkan. Apa sih thoughtfulness itu? Saudara, kalau kita browsing, kita gunakan Google Translate, cara paling gampang di dunia kita hari ini. Thoughtfulness itu padanan kata Indonesianya cuma satu kata, yaitu perhatian. Tapi kalau saudara yang terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris, kita tahu thoughtfulness lebih daripada sekedar perhatian, benar nggak? Thoughtfulness itu menggambarkan kepedulian, caring, perhatian, usaha khusus, pemikiran khusus, ada wisdom juga di sana. Saudara, kalau kita terjemahkan, kita bisa katakan bahwa orang yang thoughtful adalah orang yang tidak harus diminta untuk memberikan pertolongan kepada seseorang, untuk memberikan kata-kata penguatan waktu diperlukan, untuk memberikan dukungan kepada mereka yang sedang dalam kelemahan. Orang yang thoughtful adalah orang yang tidak harus diminta untuk membantu. Dia membantu melakukan apa yang dia dapat lakukan untuk mensupport orang lain secara alami, secara natural, instinctively. Tentu saja tidak semua orang mudah memperhatikan dan membantu orang lain. Ya. Dan orang thoughtful adalah orang yang apa? Orang yang selalu siap, kita bisa katakan. Selalu siap untuk melakukan apa yang harus dilakukan dalam supportnya kepada orang lain, dalam relasinya kepada orang lain. Untuk mengatakan apa yang dapat dikatakan, untuk menguatkan, menghangatkan hati seseorang, memberikan penguatan. Untuk melakukan perkara-perkara, hal-hal yang menunjukkan perhatian, kepedulian kepada orang lain. Hal-hal yang kecil, kebaikan-kebaikan kecil, yang menghangatkan hati, yang mencerahkan kehidupan, dan momen hidup seorang yang sedang lemah. So, thoughtful people adalah orang yang, masih banyak nih ya, kata thoughtful itu kalau terjemahkan Indonesia rupanya tuh banyak sekali pemahamannya. Thoughtful adalah orang yang apa? Yang tidak menunggu kesempatan datang untuk menolong orang lain. Untuk caring, kasih kepedulian. Dia nggak nunggu kesempatan. Dia adalah tipe orang yang berinisiatif, yang justru menciptakan kesempatan untuk bisa apa? Mensupport besar kecil season yang tidak mudah dalam kehidupan orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Jadi orang thoughtful juga adalah orang yang apa? Yang punya hikmat, penuh pertimbangan. Orang-orang yang memikirkan dengan baik gimana caranya bisa memberikan sebuah sentuhan kepada dia yang membutuhkan Tuhan. Bayangkan, satu kata memberikan kepada kita begitu banyak pemahaman. Orang penulis berkata demikian, being thoughtful is being kind, being loving, being like Jesus to or for others.
Menjadi seorang yang thoughtful adalah menjadi pribadi yang baik, punya buahnya dalam perbuatan, menjadi pribadi yang kind, yang penuh kasih, dan menjadi seperti Yesus kepada banyak orang. Ini yang Alkitab ajarkan kepada kita, menjadi seperti Yesus. Ini yang kita pelajarin sepanjang bulan ini, melangkah berjalan dalam kehidupan seperti Yesus. Kalau bicara tentang thoughtfulness, tentu saja teladan kita adalah Yesus sendiri. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa Yesus adalah pribadi yang seringkali memperhatikan sesuatu atau seseorang yang tidak terperhatikan, tidak dianggap atau tidak yang terabaikan. Kalau di dalam Alkitab kita menemukan Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang memperhatikan bukan saja perkara-perkara yang dahsyat besar, tapi Allah yang peduli kepada small matters. Allah yang peduli kepada hal-hal kecil. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan peduli. Tuhan tahu berapa jumlah rambut di kepala kita. Tuhan peduli kepada small matters. Dan dia thoughtful. Di dalam pelayanannya, Injil memberikan kepada kita petunjuk bagaimana Yesus memperhatikan mereka yang tidak terperhatikan. Anak-anak, wanita, orang-orang yang punya disabilitas, orang-orang yang tidak dianggap, warga kelas 2 waktu itu. Orang ODD, orang dengan disabilitas bahkan adalah orang yang dianggap tersingkir, bukan lagi bagian dari masyarakat. Satu kali, ada orang-orang tua yang membawa anak-anak mereka datang kepada Yesus. Para murid yang tahu akan hal itu mengusir anak-anak tersebut pergi. Masih ingat kisah itu? Apa yang terjadi kemudian? Waktu Yesus tahu, dia marah kepada murid-muridnya, dia murka kepada mereka dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Buat orang banyak, anak-anak gak penting. Buat orang banyak, anak-anak itu gak bisa dianggap berharga. Tapi Yesus memanggil mereka datang, menyentuh anak-anak tersebut, berbicara dengan mereka, memeluk mereka dan memberkatinya satu persatu. Yang tidak dianggap penting di hadapan Tuhan. Wanita. Sepanjang Injil memberikan pada kita kesaksian bahwa Yesus juga memperhatikan wanita, bahkan wanita yang berdosa ekstrimnya. Satu kali ada seorang wanita kedapatan berbuat zina. Dia siap dirajam batu oleh banyak orang. Yesus hadir di sana. Waktu Yesus hadir di sana, apa yang dia lakukan? Dia pasang badan untuk menjaga wanita tersebut. Dia pasang badan, dia berlutut di tanah, dia menuliskan sesuatu di sana. Enggak banyak ngomong, tidak banyak kalimat yang dia katakan. Dan pada waktu dia pasang badan, menjaga wanita tersebut, menyelamatkannya. Bukan saja menyelamatkan dari hukuman mati karena dirajam, tapi juga menyelamatkan, menolong wanita itu berjumpa dengan Injil, kebenaran Tuhan. Bicara tentang Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang mengalami disabilitas, banyak. Saudara, satu kali ada seorang kusta. Seorang kusta mencari Yesus dalam perjalanannya. Lalu dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan tersebut, dia mencari, dia berlari kepada Yesus, dia berlutut di hadapan Tuhan. Tidak banyak orang di sana karena Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah kota. Dan demikianlah yang terjadi. Orang yang terbuang tersebut, dia berkata kepada Tuhan, jika engkau mau, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Tuhan begitu tergerak hatinya. Dan di sana dikatakan apa yang terjadi kemudian. Berikutnya adalah Yesus berkata kepada orang tersebut, aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan menyembuhkan banyak orang, tapi ada waktunya di mana dia menyembuhkan orang-orang tertentu, di mana tidak seorang pun melihat apa yang dia lakukan. Sudah tahu, itu yang Yesus hidupi. Sudah Tuhan melakukan banyak perkara besar, dia juga peduli kepada small matters, itu yang kita sudah belajar sekarang. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, membangkitkan bahkan orang mati, tetapi di kesempatan yang berbeda, Yesus juga menunjukkan bahwa dia peduli kepada orang yang hanya sakit demam. Satu kali mertua Petrus cuma sakit demam, hanya buat kita, karena demam minum Sanmol beres. Ya kan, buat kita gampang. Di season waktu itu, juga bukan perkara yang sangat besar. Tetapi Yesus ada di sana, dia mengambil waktunya untuk menjamah mertua Petrus dan menyembuhkannya, hanya yang sakit demam. Saudara, saya merantru banyak bagian firman Tuhan hari ini untuk menolong kita memahami betapa thoughtful-nya Tuhan yang kita punya. Nah, kita mendengar banyak Yesus melakukan perbuatan yang besar, dahsyat, ajaib. Namun hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu perikop yang lebih nggak biasa. Satu perikop yang menunjukkan sisi Yesus yang lebih human. Yang tidak terlalu banyak kita baca. Satu sisi, satu momen yang terjadi setelah kebangkitan. Saya mengajak kita belajar di Yohanes 21. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saudara, ini momen di mana Yesus menyiapkan sarapan untuk murid-muridnya.
Saudara, nggak banyak orang yang aware tentang hal ini. Tuhan Yesus menyiapkan sarapan untuk murid-muridnya. Untuk teman-teman yang ada di ruangan, berapa banyak di antara saudara yang aware bahwa Yesus pernah menyiapkan sarapan. Biasanya dia dilayani. Berapa banyak aware, oh Tuhan Yesus pernah ya memberi makan sarapan. Nggak terlalu aware ya. Di ruangan yang hampir 50 orang, nggak terlalu aware. Yang online ada yang aware? Boleh ketik, saya aware kok, saya tahu. Iya, Yohanes 21 ayat pertama sampai dengan 13, saya akan baca beberapa ayatnya, saya cut demikian rupa untuk kita memahami konteks ya demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Perhatikan, Yesus nggak bertanya kepada mereka hal-hal yang berat, teologi yang berat. Tuhan bertanya, kamu punya makanan nggak? Dan mereka berkata kepada Yesus, tidak ada. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, kamu akan memperoleh. Karena sepanjang malam itu mereka berusaha menangkap ikan. Karena mereka adalah pelayan, mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang awal, karir mereka sebelumnya. Nggak dapat apa-apa, Yesus berkata, tebarkan ke sebelah kanan. Dan mereka melakukannya dan memperolehnya. Mereka nggak bisa lagi menarik jala tersebut karena banyaknya ikan. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Berapa banyak aware Yesus pernah mengatakan kalimat ini? Yuk, sarapan bareng. Angkat tangan? Nggak ada ya. Nggak ada, nggak banyak memang kita perhatikan. Karena kita terbiasa melihat Yesus yang besar, yang dahsyat, miracle worker, yang powerful. Tapi Yesus berkata kepada mereka hari itu, yuk sarapan, bareng. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapa engkau? Sebab mereka tahu pada momen itu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan tersebut. Soalnya ini yang kita lihat. Ada banyak kesaksian Injil tentang Yesus yang tampil kepada banyak murid setelah kebangkitan. Ini adalah satu momen tersebut. Di tepi pantai. Momen yang personal, yang warm, Yesus dengan sahabat-sahabatnya. Kita tidak melihat Yesus berdiri dan mengajar, menginspirasi para murid. Yesus tidak datang kepada mereka, menegur mereka yang meninggalkannya pada waktu penyaliban. Yesus tidak berkhotbah panjang lebar, kita melihat Yesus memanggang roti, membakar ikan. Barbecue time. Cornerstone Leaders kita punya satu chef yang kita andalkan. Gak usah sebut namanya, nanti semua ikutan mau barbecue. Setiap kali kita mau ketemu, kita ngajak barbecue. Karena dia jagonya. Barbecue time adalah waktu yang personal, warm, santai, gak ngomongin kerjaan. Kita ngobrol sebagai sahabat. Itu yang terjadi. Barbecue time with Jesus. Can you imagine that? Very personal, right? Nah, Yesus menyibukkan hari itu, tangannya, dia tidak menyibukkan tangannya untuk menyentuh dan membuat banyak mukjizat. Dia menyibukkan dirinya untuk membuat sarapan buat sahabat-sahabat dekatnya. Kita melihat karismanya sebagai seorang nabi, juru selamat, miracle worker. Namun kita melihatnya sebagai human yang sama seperti kita. Dan kita menemukan Yesus yang melayani bukan saja roh kita, tapi dia melayani kita juga bersama dengan kita dalam waktu down kita. Waktu murid-murid merasa patah, kehilangan arah, kehilangan harapan. Waktu murid-murid lapar. Yesus ada di sana. Soal apa yang kita lihat hari itu dalam perikop yang singkat ini adalah bahwa Tuhan, kemanapun dia melangkah, dimanapun dia berada, selalu ada seseorang yang dia perhatikan. Yesus dimanapun dia berada, dia selalu melakukan sesuatu untuk orang lain. Orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dia tidak kenali. Karena itu di Alkitab kita, banyak orang mendebat apakah Yesus adalah Tuhan atau tidak. Coba kita nggak pusing dengan perdebatan itu hari ini. Tapi ini yang kita bisa perhatikan. No one ever said that Jesus is not a thoughtful person. Benar nggak? Nggak ada satu orang pun yang pernah berkata, Yesus adalah orang yang tidak pedulian. Nggak ada. Salah satu momen yang lain yang kita jumpai betapa perhatian, pedulinya Yesus. Mungkin yang paling menyentuh bukan yang di tepi pantai, tapi di atas kayu salib. Kalau Yesus sudah tersalib, dia melihat Maria ibunya. Waktu dia melihat Maria ibunya, menunjukkan kepada kita betapa dia memikirkan ibunya. Dia melihat Maria, dia melihat Yohanes di sebelahnya. Dan dia berkata kepada Maria hari itu, ibunya, Ibu,
inilah anakmu. Dia merujuk kepada Yohanes. Dan dia berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Dalam masa dia sangat menderita, sangat sakit yang tidak terbayangkan. Dan dia tahu dia akan pergi. Dia menitipkan ibunya kepada sahabat terdekatnya, Yohanes. Sejak hari itulah Maria tinggal bersama dengan Yohanes dikatakan. Saudara, kalau kita perhatikan, kita menemukan bahwa tidak ada Tuhan yang lebih thoughtful, lebih caring, lebih peduli, lebih perhatian, lebih penuh kasih seperti Yesus. Benar nggak? Nggak ada Tuhan yang seperti Dia. Tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa nggak heran juga Tuhan seperti itu. Karena apa? Karena thoughtfulness adalah wujud kasih yang real, wujud nyata dari kasih yang tidak pernah gagal. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan selalu memperhatikan apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan. Kita bertanya, kita melakukan sesuatu. Thoughtfulness adalah wujud real dari kasih yang tidak pernah gagal. Dan firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Bapa di sorga adalah Allah yang begitu care, begitu memperhatikan kita. Waktu dosa masuk ke dalam dunia, di momen itu Tuhan membuat jalan. Yohanes 3:16, 17 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dia memberikan anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17, Yesus dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya Yesus ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Tuhan melakukan itu karena apa? Karena dia memperhatikan, peduli, care kepada kita orang berdosa. Yesus lahir ke dalam dunia, dia memberikan nyawanya untuk kita. Setelah dia mati, bangkit ke sorga, dia meneladankan satu hal. Yuk, makan bareng bersama denganku. Aku sudah siapkan. Saudara, Tuhan meneladankan kepada kita untuk memperhatikan orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, Tuhan memberikan bukan hanya pemberian yang mengubahkan masa depan kita. Tuhan memberikan hal-hal yang kecil, perhatian kecil sederhana yang menghangatkan hati kita. Saudara, beberapa minggu yang lalu, Vina, istri saya, menemukan sebuah kiriman, ada kiriman di rumah. Begitu datang kirimannya, ya dia buka, dia belum tahu dari siapa kiriman. Dia lihat buka kirimannya, waktu dia membuka kiriman tersebut, dia hampir mau nangis. Dia langsung berkata, terima kasih Tuhan. Dan dia betul-betul tersentuh, day-nya, hari itu harinya, menjadi sangat cerah. Karena kiriman apa? Kue sus, kaya rasa. Saudara, buat kita dapat kiriman kue sus biasa. Tapi hari itu dia baru cerita kepada saya belakangan. Dia berkata, dia sampai kirimkan ucapan terima kasih yang istimewa kepada malaikat yang mengirimkan kue sus tersebut. Yang ngirim adalah Pastor Desi. Dari lantai bawah kirim ke atas, kue sus. Saudara yang gak pernah dapat kiriman, jangan minta kiriman. Tapi idenya adalah, saudara tahu, Vina gak pernah berkata kepada saya, dia pengen sekali makan kue sus yang spesifik itu. Berminggu-minggu. Setiap kali kami pulang lewat toko itu, dia selalu lihat, dia selalu perhatikan. Dia selalu lihat tutup tokonya. Hari-hari dia browsing GoFood. Ya, bukan jam lewat 10 malam ya, browsing GoFoodnya. Siang-siang dia browsing GoFood. Dia cari, tutup tokonya. Gak buka. Jadi waktu dia buka hal itu, dia menemukan apa? Dia menemukan sentuhan pribadi Tuhan. Dia berasa bahwa Tuhan tuh begitu sayang, begitu care. Tuhan yang paling tahu. Dia bahkan gak ngomong kepada saya, dia pengen kue sus tersebut. Tapi dia menemukan Tuhan yang menyentuh hatinya. Pernahkah saudara mengalami hal yang sama? Sesuatu yang saudara tidak pernah katakan, kebutuhan saudara tidak pernah katakan pada orang, namun Tuhan menjawabnya melalui seseorang. Di Singapura waktu saya dalam kondisi harus cuci darah seminggu 3 kali. Ada momen, ada hari-hari di mana kita nggak punya uang cash sama sekali. Jangan khawatir, kita punya asuransi. Tapi asuransi itu kita perlu bayar dulu, baru di-reimburse belakangan. Kita juga disupport oleh gereja dan banyak orang. Tapi ada waktunya kita kehabisan cash. Vina tanya pada saya, gimana dong, besok pagi harus cuci darah. Saya berkata, udahlah, nggak ada uang, nggak bisa cuci darah. Toh nggak cuci darah sekali juga nggak bakal mati. Tapi hari itu saudara, pagi-pagi kita buka pintu, ada satu amplop di trali rumah kita. Amplop ditaruh begitu saja. Kita nggak ada yang mikir apa sih itu isinya. Isinya adalah uang, dolar,
cukup besar jumlahnya untuk bisa cuci darah. Sejumlah yang kami butuhkan persis. So, waktu itu kami berkata, itu sentuhan pribadi Tuhan buat kita. Membuat kita terluka, membuat kita berlutut, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kok begitu care, begitu sayang. Gak lebih, tapi cukup dia memberikannya. Tuhan yang caring, Tuhan yang thoughtful. Dia menggunakan banyak orang untuk menyentuh kehidupan kita pribadi. Soalnya kalau kita peka, saya percaya semua orang pernah mengalami hal seperti ini. Pengalaman hari-hari yang menghangatkan hati, overwhelming us untuk merasakan bahwa Tuhan bekerja. Nah, itulah yang Tuhan rindukan dalam kita kerjakan dalam keseharian kita hari ini. Tuhan memanggil kita untuk bisa memperhatikan orang-orang lain dengan hal-hal yang kecil sederhana, orang-orang yang tidak terperhatikan, kebutuhan yang tidak terkatakan. Providing little attentions, comfort, or services to others. Saudara, bulan Mei, Juni yang lalu, saudara, waktu COVID lagi tinggi-tingginya, gereja kita tuh punya banyak jemaat, beberapa, tidak sangat banyak, tapi beberapa jemaat dalam kondisi terpositif COVID. Maka kita mengirimkan makanan, kita mengirimkan catering, kita mengirimkan obat, kita mencari obat waktu itu nggak ada, kita kirim dari luar pulau, kirim obat untuk bisa dimakan. Kita melakukan banyak terima kasih untuk dukungan rekan-rekan, terima kasih untuk dukungan dari jemaat yang terus memberikan dukungan untuk pelayanan COVID. Salah satu kali ada seorang yang dari luar kota, dia tinggal di sebuah kos-kosan sendirian. Kita ketahui bahwa dia COVID dari seorang temannya yang lain. Jadi kita kontak, si Vina kontak, kita katakan kita akan kirimkan makanan, catering selama 1 minggu, supaya lu nggak perlu order GoFood, Gojek atau apapun karena tinggal sendirian. Jadi supaya lu bisa lebih istirahat. Waktu dia mendengar hal itu dia kaget. Karena kita juga nggak kenal sebenarnya, kita nggak kenal pribadi, belum pernah ketemu pribadi. Lalu dia berkata, nggak usah, Cik Vina. Gitu. Itu juga baru kali pertama kenalan, lalu dia ngobrol sama Cik Vina. Jangan Cik, nggak apa-apa, kata Cik Vina. Kita akan kirimkan cateringnya. Soalnya besok waktu cateringnya datang, dia kontak. Cik, makanannya udah datang. Cik Vina telepon, soalnya dia menangis di telepon. Sendirian, kesepian, tidak punya keluarga dan keluarga jauh di sana, di kos-kosannya. Dan waktu dia tidak ada yang memperhatikan, bahkan dia sembunyi-sembunyi, nggak mau bilang dia COVID, karena kalau dia COVID mungkin diusir lagi dari kos-kosannya. Dia mendapatkan kiriman catering. Berapa puluh ribu sih kita bisa kirim makanan? Nggak mahal kok itu. Dia menangis sesungguhkan di telepon, dan dia sangat bersyukur kepada apa yang gereja lakukan. Perhatian kecil, menolong orang mengalami Tuhan. Itu yang Tuhan panggil untuk kita kerjakan dalam keseharian kita. Dan itulah panggilan kita. Soal kebenaran terakhir yang saya ingin saudara perhatikan, kenapa kita perlu menjadi orang thoughtful? Karena Tuhan meneladankannya kepada kita. Dan kalau kita mau belajar tentang thoughtfulness, ini satu hal yang saudara tidak boleh lupakan. Satu hal yang penting. Bahwa if you want to move God's heart, if you want to move God, you need to take yourself out of the equation for the sake of others. Kalau kita mau menggerakkan hati Tuhan, kita perlu mengabaikan diri kita untuk orang lain, dan waktu itulah Tuhan akan memperhatikan iman kita. Dari mana kita belajar hal ini? Dari apa yang Yesus tunjukkan di Alkitab. Saudara, satu kali ada seorang yang lumpuh. Dalam Markus pasal yang kedua, ada seorang lumpuh yang mau berjumpa dengan Yesus untuk beroleh kesembuhan. Maka Yesus waktu datang ke Kapernaum, ke kota tersebut, Yesus ada di suatu rumah, sudah masih ingat? Lalu rumah itu penuh sekali dengan orang, pintunya penuh, nggak ada lagi tempat, tikus pun nggak bisa lewat. Ini tambahan saya. Tapi maksudnya penuh banget rumah tersebut. Nah, waktu orang lumpuh itu dibawa oleh 4 temannya, digotong dengan sebuah kain, mereka nggak bisa masuk ke rumah tersebut. Apa yang terjadi kemudian? 4 orang sahabat dari orang lumpuh tersebut membolongi atap rumah di mana Yesus mengajar. Dia membolongin atap rumah tersebut, turunkan orang temannya yang lumpuh itu. Terus waktu Yesus melihat hal itu, Yesus begitu tergerak. Dia sangat impressed. Dan dia berkata di Markus pasal yang kedua, Tuhan sangat kagum, Tuhan begitu impressed kepada iman mereka. Mereka, bukan si lumpuh, tapi mereka bersama-sama. Thoughtful friend, betapa indahnya kalau kita punya teman seperti itu, yang menolong kita berjumpa dengan kuasa, healing, anugerah, keselamatan dalam Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus pada momen itu juga menyembuhkan sahabat yang lumpuh tersebut. Di kesempatan berbeda, dalam catatan Lukas dikatakan
Lukas pasal 7, ada seorang perwira Kapernaum. Dia punya seorang budak, hamba yang sedang sakit. Cari Yesus. Minta tolong Yesus menyembuhkan hambanya. Saudara, hamba adalah ya budak. Nggak penting, nggak dianggap. Kalau budak mati ya sudah, pada waktu itu budak mati ya beli hamba yang baru, beli budak yang lain. Tapi perwira ini begitu care kepada budaknya. Cari Yesus. Yesus datang langsung bergegas ke rumah perwira tersebut. Tapi perwira itu menjumpai Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, nggak perlu sampai ke rumah, aku nggak layak. Katakan saja sesuatu, hambaku itu akan sembuh." Singkat cerita, Yesus sangat impress kepada iman si perwira. Dan sembuhlah hamba tersebut. So, waktu kita thoughtful, waktu kita memperhatikan orang lain, kita tidak akan pernah gagal menggerakkan hati Tuhan. Sekali lagi, if you want to move God, you need to take yourself out of the equation for the sake of others. Yang percaya katakan amin? Amin. So, disitulah Tuhan mengajarkan kepada kita sacrificial love, thoughtfulness. Suatu kali Yesus berkata kepada kita, "Waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Waktu aku orang asing, kamu bahkan tidak mengenal aku, kamu memberi aku tumpangan. Waktu aku sakit, engkau melawat aku. Waktu aku dalam keadaan yang buruk, engkau selalu bersama denganku." Saudara, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, Matius 25 ayat yang ke-40. "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, yang tidak terperhatikan ini, yang terabaikan ini, kamu melakukannya untuk aku." So, kita tidak perlu memberi Yesus makan. Namun kita perlu melakukan hal-hal kecil. Mengirimkan sesuatu untuk menolong orang tahu bahwa dia disayangi. Dia diperhatikan. Ada seorang yang peduli kepadanya. Ada seorang yang bertanya, "Bagaimana saya bisa berdoa untukmu?" So, satu kalimat seperti "How can I pray for you?" adalah kalimat yang perlu sangat banyak kita katakan. Seharus banyak kita lakukan. Hal-hal kecil, gak perlu kirim duit. Kadang-kadang cuma satu doa. Telepon, "Saya doain kamu ya by phone." Angkat telepon, doakan dia by phone waktu dia sakit, waktu dia lemah, waktu dia kekurangan, waktu dia susah. Itu akan membuat perbedaan. Itu yang Yesus ajarkan. Cara mudahkan untuk melakukan hal ini? Tentu saja tidak. Tapi dari minggu lalu kita sudah belajar bahwa waktu kita mengandalkan Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurah hatian, dan seterusnya. Waktu Roh bekerja dalam diri kita, itulah yang menolong kita untuk menghidupi Tuhan. Amin. Itulah yang menolong kita untuk menghidupi Tuhan. Bukan karena kita bisa. Saudara mungkin berkata, "Saya tapi seorang yang cuek. Saya seorang yang flekmatik. Saya seorang yang introvert." Saudara, apakah itu seorang introvert berarti tidak peduli kepada orang lain? Kan tidak harus demikian. Tidak ada alasan untuk berkata, "Saya tidak punya karakter seperti itu. Saya nggak punya banyak. Saya nggak punya uang untuk berbagi." You can just call someone dan berdoa untuknya di telinganya. Dan itu akan membuat perbedaan untuk membawa Tuhan. Mudahkah? Enggak. Tapi mengandalkan Roh Tuhan, kita pasti bisa. Amin? Kita pasti bisa. Sebagai penutup, saudara, berapa banyak di antara kita yang pernah membaca satu novel? The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Berapa banyak pernah baca bukunya? Dugaan saya nggak ada yang baca bukunya. Oh, pernah baca bukunya? Wah, luar biasa. Memang ada pecinta klasik novel di sini, luar biasa. Saya sendiri nggak pernah baca bukunya. Tapi dari culture, dari dunia kita tahu bahwa buku itu bercerita tentang dua personality. Ada orang yang satu sangat baik, orang yang terhormat, dan pribadi yang sangat jahat, brutal, kejam. Sebenarnya adalah satu orang. Dr. Jekyll, Mr. Hyde adalah satu pribadi. Diceritakan adalah seorang bernama Henry Jekyll. Mungkin karena itu dia baca bukunya. Ada seorang bernama Dr. Henry Jekyll, dia seorang ilmuwan yang hebat. Dan dia mau hidup untuk mengendalikan keinginan jahatnya. Jadi dalam buku tersebut menggambarkan bahwa orang yang baik tetap punya dosa dan kejahatan yang dia ingin lakukan. Jadi gimana caranya? Jadi dia membuat sebuah ramuan.
yang membuat dia berhasil memecahkan kepribadiannya. Sehingga dia bisa menjadi Dr. Jekyll yang baik pada pagi siang hari, dan berubah menjadi Mr. Hyde yang jahat, kejam, brutal pada malam hari. Dia melakukan kejahatan, bunuh orang, dia nggak punya rasa bersalahnya waktu jadi Dr. Jekyll. Itu idenya. Awalnya dia bisa kendalikan. Tapi saudara, sampai titik tertentu, si baik tahu bahwa si jahat tidak pernah bisa dikendalikan. Karena kemudian Mr. Hyde mulai lebih banyak berkuasa, lebih banyak muncul tanpa diinginkan. Dan mulai mengambil alih kehidupan Dr. Jekyll yang baik. Singkat ceritanya di akhir novel tersebut, Dr. Jekyll, dia harus membunuh Mr. Hyde. Gimana caranya membunuh Mr. Hyde? Dia harus membunuh dirinya sendiri. Lalu kejahatan itu berakhir. Si baik harus mengaku si jahat tidak bisa dikendalikan. Saudara, buku tersebut, novel tersebut menunjukkan kita 4 hal yang mengajarkan pada kita tentang Injil. Yang pertama adalah fakta bahwa kita semua lahir dengan dosa, sinful nature. Kita tidak bisa mengingkarinya. Kita semua lahir ke dalam dunia dengan natur dosa. Setiap kita, sebaik-baiknya kita, ada kejahatan, ada si jahat yang bekerja dalam diri kita. Yang kedua, bahwa dosa itu selalu bertumbuh di dalam kegelapan. Sin grows in the dark. Jekyll, dia menyembunyikan ramuannya, dia menyembunyikan laboratoriumnya, dia menyembunyikan Mr. Hyde dari orang banyak, bahkan orang yang dia dekat. Soalnya waktu kita punya sesuatu yang kita sembunyikan dari suami kita, dari istri kita, ya kita lakukan dalam kegelapan. Sesuatu yang kita lakukan, kita sembunyikan dari orang tua kita, dari saudara kita. Be careful. Because sin grows in the dark. Yang ketiga, kalau kita tidak memperhatikan dosa kita, dosa akan selalu menghancurkan kehidupan kita secara total. Left unchecked, sin will devour us. Dosa akan memakan kita sampai habis. Akan menghancurkan hidup kita, diri kita, nama baik kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, semua yang kita punya, semua yang berharga. Dosa akan menghancurkan semuanya. Kita harus mengendalikannya, tapi faktanya kita nggak bisa. Yang keempat, yang terakhir. Oleh karena itulah, kita yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tidak bisa menolong diri kita sendiri, kita membutuhkan pertolongan. We need a Savior. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menjadi baik, menjadi berani karena kita ingin menjadi berani untuk menghidupi kebenaran. Gak bisa kita lakukan sendirian. Kita nggak bisa menjadi pribadi yang antusias dengan gampang. Kalau tidak, soalnya cuma pakai topeng. Kita nggak bisa melakukannya. Karena apa? Karena kita adalah pribadi yang senang untuk menyamankan diri kita sendiri. Ngapain memancarkan Tuhan? Ngapain hidup sangat antusias? Hidupku juga nggak happy kok. Kita lebih senang menikmati, mengasihani diri kita sendiri. Tidak mudah untuk mengendalikan diri kita sendiri. Maka Roh Kudus ada buat kita. Tidak mudah untuk menjadi pribadi yang thoughtful, memperhatikan orang lain. Karena kita semuanya punya kecenderungan untuk menyamankan diri kita sendiri kita lebih dulu. Tapi kabar baiknya adalah bahwa Roh Tuhan berdiam dalam hidup kita. Roh Tuhan membuat perbedaan. Yesus yang mati di kayu salib memberikan rohnya kepada kita. Untuk menolong kita hidup, mengubahkan kehidupan kita. Saudara, maka hari ini, untuk menghidupi kebenaran Tuhan, ini doa kita. Kita berkata kepada Tuhan, Bapa, aku rindu belajar untuk menjadi pribadi yang thoughtful, yang care, yang peduli. Kepada istri, suami, anak, orang tua, orang yang Tuhan tempatkan di sekitarku. Partner bisnis, rekan kerja. Tuhan berikanku hatimu. Bapa berikanku matamu. Bapa berikanku tanganmu. Berikanku kakimu. Tuhan berikanku hatimu. So ini doa kita untuk menolong, untuk membiarkan roh Tuhan bekerja leluasa dalam kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita sehari demi sehari. Pertanyaannya, maukah engkau hidup dalam roh kudus Tuhan? Maukah hidup berseru kepada Bapa dan hidup dengan hati Bapa, mata, tangan, kaki Tuhan yang selalu mencari, menyelamatkan, menolong, memperhatikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh
dengar, yang kami boleh perhatikan sepanjang bulan ini. Kami belajar meneladani Kristus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Tapi kami harus mengaku bahwa di satu titik kami tahu bahwa mengetahui kebenaran, mengetahui Yesus yang begitu berani, begitu perhatian, begitu antusias, begitu terkendali, tidak serta-merta secara otomatis membuat kami mampu melakukannya. Maka kami mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur untuk Roh yang berdiam dalam hati kami, yang hidup kami. Dan kami mau selalu berkata, Roh Kudus, bekerjalah leluas dalam kehidupan kami hari ini. Roh Kudus, bekerjalah dan berkuasa atas hati, pikiran, perbuatan, perkataan kami setiap hari. Dan hari ini kami mau hidup dengan hatimu yang penuh kasih, yang perhatian, yang caring, yang peduli kepada orang-orang yang telah Kau tempatkan di sekitar kami. Maka doa kami adalah, Bapa, berikan kepada kami hatimu, berikan kepada kami tanganmu, kakimu, berikan kepada kami matamu yang melihat dan peka untuk menemukan orang-orang yang membutuhkan perhatian di sekitar kami. Tuhan, tolong kami mampu menghidupinya. Tolong kami mampu menghidupi Tuhan. Kami mengandalkan Engkau. Tuhan, Kau melihat setiap hati. Setiap hati yang telah terbuka akan firman Tuhan. Setiap hati yang terbuka akan Roh Kudus yang bekerja luas dalam hati setiap kami. Setiap hati yang memanggil dan berseru, berikan kepada kami hatimu, tanganmu, matamu, kakimu. Bekerjalah Tuhan. Nyatakanlah apa yang harus Kau nyatakan untuk mengubahkan kami yang berdosa. Untuk yang boleh mengalami Tuhan. Untuk yang boleh melihat sebuah kehidupan yang diubahkan, yang besar, yang berkembang, yang bersinar, memancarkan Tuhan setiap hari.